dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya dia akan mati. Suatu kata penutup dari Injil hari ini yang sedikit mengherankan. Mengapa Injil Yohanes menutup dengan kata ini dikatakan Yesus untuk menyatakan bagaimana caranya dia akan mati. Kita tahu bagaimana Yesus akan mati, yaitu salib. Tidak ada yang bisa ditawar lagi kecuali salib. Saudara-saudara yang terkasih, dalam peristiwa ini saya selalu bertanya-tanya, mengapa salib selalu ditawarkan? Dan yang menawarkannya itu biasanya orang Katolik. Kalau udah dari hal yang gampang, hal yang sepele, itu biasanya orang gampang untuk mengatakan, ya biarin aja, ini memang sudah salib saya. Entah itu dengan bangga, kalau mengatakan dengan bangga dia akan mengatakan ini adalah salib, ini adalah salibku. Ada satu kebanggaan, tetapi kalau ada orang mengatakan ya udahlah biarin aja lah karena ini sudah salib saya, ini semangatnya kurang. Ada berbagai macam ungkapan bagaimana manusia menghadapi peristiwa pengalaman hidup yang boleh diterimanya, boleh dialaminya. Namun demikian, dari perjalanan pengalaman yang boleh dihadapi, yang boleh dilakukan, mau tidak mau kita akan menyusuri, menapaki ajakan Yesus agar kita tidak lepas darinya. Suatu harapan, suatu ajakan, namun juga sekaligus suatu perintah yang tidak bisa ditinggalkan di dalam hidup ini. Kelihatannya orangnya enak, kelihatannya orangnya santai-santai saja. Tetapi kalau orang itu ditanya, bagaimana pengalamanmu ini, pengalamanmu itu, bagaimana ini, itu dan seterusnya, dia akan secara spontan akan mengatakan, itu untuk saya sulit. Pada kenyataannya aku harus begini, pada kenyataannya aku harus begitu. Dan semuanya itu terungkap begitu saja. Lalu kalau ditanya yang lebih dalam, mungkin akan mengatakan seperti dalam Injil yang pertama tadi, dalam ayat-ayat pertama, di mana ada orang Yunani yang mencari Yesus. Yang ditanya tentu muridnya, Filipus dan Andreas. Bertanya kepada mereka. Dan biasanya pertanyaan itu bukan pertanyaan seperti ini, tapi pertanyaannya, Anda kan menjadi murid Yesus. Apakah saya bisa ketemu? Di balik pertanyaan itu adalah, apakah saya boleh menyaksikan bagaimana kehidupan seorang murid Yesus? Tentu si orang Yunani ini akan melihat bagaimana murid-murid Yesus atau bagaimana Yesus yang didengarkan itu melalui murid-muridnya juga. Maka kalau seseorang menanyakan tentang Yesus jawaban yang paling utama adalah di mana ia semata-mata melaksanakan kehendak Allah. Maka jawaban Yesus juga sedikit, ya boleh saya sebut suatu jawaban yang negatif ya. Negatif dalam arti bukan menolak. Negatif yaitu mempunyai suatu nada yang sangat rada minir. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah.
Suatu ungkapan yang kurang lebih hampir menyamai apa yang dikatakan dalam penutup Injil ini, yaitu Yesus menyatakan bagaimana caranya dia akan mati. Maka konsep mengikuti Yesus pertama-tama tidak untuk mencari bahwa menjadi pengikut Yesus itu menjadi orang yang hebat seperti para murid. Tidak. Menjadi murid Yesus adalah mencoba terus-menerus memasuki kehidupan dan perjalanan panggilannya, yaitu bahwa jika biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Dengan kata lain, bahwa menjadi murid Yesus, menjadi pengikut Kristus, kita mau tidak mau harus menjadi manusia salib. Apa yang saya maksudkan dengan manusia salib adalah bahwa dia mau ditinggikan, padahal dia direndahkan. Atau sebaliknya, dia mau direndahkan, tetapi mau mencapai peninggian, yaitu kemuliaan. Manusia Yesus adalah manusia yang menjadi manusia salib. Artinya, disitulah letak kesempurnaan manusia, di mana di dalam penderitaannya ia menampilkan kemuliaan Allah sendiri. Di dalam kelihatan kegagalannya, ia mencapai kesuksesannya mengajak manusia. Apa yang saya lihat di situ adalah bahwa pribadi Yesus menjadi manusia sempurna karena dia menghadirkan manusia yang sebenarnya. Tidak ada manusia di dunia ini yang selama-lamanya akan hidup senang, bahagia. Tidak. Bahwa segala sesuatu yang boleh diperolehnya dengan mungkin akan merasa memberikan kebahagiaan, tetapi tetap harus diperjuangkan dengan melalui perjuangan yang kadang-kadang berat. Maka kesadaran seperti ini sepertinya menjadi sesuatu perjuangan bagi manusia masa kini. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai ilustrasi saya mau menceritakan sebuah cerita fabel. Fabel ini ada di candi, salah satu candi di Jawa Timur, di mana dalam fabel ini bukan di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Candi Prambanan. Ada satu cerita singkat, bukan cerita, dua gambar sebenarnya sih, tapi dua gambar ini bercerita di mana ada pohon kalpataru. Tahu pohon kalpataru kan? Bukan hadiah kalpataru, bukan. Pohon kalpataru itu boleh diumpamakan pohon di mana orang bisa memohon di bawah pohon itu dan permohonannya dikabulkan, katanya, menurut kepercayaan. Nah, di beberapa tempat itu pohon kalpataru ini di bawahnya ada apa itu namanya? Dewa. Ada sepasang dewa yang selalu menunggu. Tetapi di sisi lain ada dua ekor monyet. Jadi ditaruh di relief itu dua ekor monyet yang sedang duduk. Dan dua ekor monyet ini, apa yang diungkapkan atau digambarkan dalam
relief itu adalah yang satu nyengir monyetnya, yang satu nunduk. Dan waktu dijelaskan, kok aneh, kenapa monyetnya nunduk, yang satu nyengir? Bahwa monyet-monyet itu suatu perlambang manusia, bahwa untuk memperoleh kebahagiaan itu manusia tidak bisa hanya berdoa, manusia tidak bisa hanya diam, tetapi manusia itu juga menapaki perjalanan hidupnya, baik senang maupun susah, baik itu penderitaan maupun kegembiraan. Dalam perjalanan itu manusia boleh memperoleh menikmati buah kalpataru ini. Kalau manusia tidak bisa atau hanya dia senang saja, hanya menunduk saja, maka kedua-duanya juga tidak pernah akan memperoleh itu. Itu salah satu cerita dari relief Candi di Prambanan itu yang mengatakan ini. Dan Prambanan itu dicetak atau dibuat abad ke-8. Maka dari cerita ini, dari si guide itu mengatakan itu ya satu sisi memang gambarnya lucu, tetapi di sisi lain bahwa itulah kehadiran manusia, di mana bagi kita pohon salib itu adalah bukan hanya bahwa kemuliaan yang dihadirkan oleh Yesus, tetapi juga bagaimana Yesus menawarkan bahwa pada dasarnya, pada kenyataannya, untuk memperoleh kemuliaan itu manusia harus tetap hidup sebagai manusia yang terus berjuang menyempurnakan dirinya. Semoga pada masa Prapaskah ini kita menyadari segala kelemahan kita, agar kita dengan kekuatan Yesus kita boleh bersatu dengannya dalam kemuliaan, dalam kebangkitannya. Amin.